Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan semoga teman-teman di sini sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang metodologi penelitian yang ada di dalam karya ilmiah. Nah, di sini saya izin share screen. Kemarin sudah saya sampaikan ya bahwa penelitian Anda nanti, tulisan Anda nanti itu berkaitan dengan literatur review. Nah, jadi literatur review. Ye, Mas Al, boleh sambil sarapan ya. Yang lain boleh sambil ngemil nih, silakan. Kemarin sudah saya share screen, ada 2 model ya di dalam membuat metodologi penelitian. Ya, saya share screen. Nah, yang pertama, mohon maaf Mbak Yuyun atau Mas Rifki, share screen saya sudah nampak di sana? Halo? Share screen saya sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini saya menyampaikan yang model pertama yang pernah saya buat ketika saya menulis judul penelitian itu adalah elaborasi model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom sebagai bentuk self-development siswa mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di era adaptasi kebiasaan baru atau istilah AKB. Nah, ketika saya menulis seperti ini, berarti kan arahnya saya tuh ingin mengelaborasi, penulis ingin mengelaborasi antara model pembelajaran Flip Classroom dengan Google Classroom. Nah, jadi di sini ada elaborasi. Nah, bentuk elaborasi ini nanti ada harapan bahwa self development siswa itu nanti seperti apa. Nah, jadi di sini disampaikan bahwa penelitian metodologi yang saya gunakan itu adalah penelitian studi pustaka. Jadi teman-teman nanti yang kita gunakan adalah library research. Banyak sekali jenis penelitian, misalnya ada studi kasus, ya, ada etnografi, misalnya ada grounded theory, banyak sekali. Tetapi untuk pemula, saya sarankan untuk ke studi pustaka dulu. Akan tetapi jika teman-teman bisa menggunakan metode yang lain, misalnya metode kualitatif, ya silahkan, ya boleh. Nah, tetapi kalau hanya sebatas ide yang dituangkan di dalam kertas kerja atau artikel ilmiah, itu gunakan library research saja ya, studi pustaka. Nah, jadi teman-teman nanti paragraf pertama ngomong ya, penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka. Nah, kemudian boleh diperkuat dengan teori. Nah, studi pustaka itu seperti apa sih? Nah, boleh ya. Kemudian kita lanjut di paragraf kedua. Pendekatan studi pustaka pada penelitian ini sangat sesuai digunakan dalam merancang penggabungan atau elaborasi model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom sehingga memberikan gambaran bagi guru, dosen, dan mahasiswa itu menghasilkan teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan mengimplementasikan di dalam kelas. Nah, jadi kemudian dijelaskan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang elaborasi antara model pembelajaran Flip Classroom dan Google Classroom serta bagaimana bentuk self development siswa.
Kemudian setelah kita menjelaskan penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka, kita menjelaskan yang berikutnya itu adalah data dan sumber data. Ya, jadi poin pertama tadi tentang jenis penelitian, poin kedua itu adalah data dan sumber data. Nah, karena ini penelitiannya library research atau studi pustaka, data pada penelitian ini adalah data sekunder. Ya, loh, kok ke data sekunder? Nah, karena datanya ini sudah ada di dalam artikel-artikel. Jadi kita ngomong di sini, data pada penelitian ini adalah data sekunder yang relevan dengan topik pembahasan. Nah, kemudian sumber datanya lah, teman-teman mahasiswa itu ngambil dari mana? Apakah hanya dari buku, artikel, proceeding, dari internasional atau nasional? Jadi disampaikan bahwa sumber data berasal dari buku terbitan Indonesia dan luar negeri, serta dalam bentuk artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasi dalam jurnal nasional maupun internasional. Jadi disampaikan seperti itu. Nah, penelitian ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta yang berasal dari data sekunder, namun peneliti menganalisis. Jadi, namanya menganalisis itu adalah kita mencocokkan ide kita dengan sumber referensi yang ada. Ya, paham ya? Jadi, paragraf pertama atau poin pertama di dalam metodologi itu adalah jenis penelitiannya. Kemudian poin kedua adalah data dan sumber data. Nah, poin ketiga kita bisa menggunakan prosedur. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan prosedurnya adalah teori Merriweather. Jadi di dalam bukunya Merriweather tahun 2008 itu mengatakan bahwa di dalam penelitian studi pustaka itu ada 9 langkah yang harus dilakukan oleh peneliti. Nah, langkah-langkah itu bisa saya jelaskan seperti berikut. Yang pertama, memilih sebuah topik secara umum, melibatkan imajinasi, menekankan pada suatu permasalahan atau lebih sebagai hasil penyatuan gagasan terkait topik yang dibahas, mengembangkan rencana atau strategi penelitian, mengkonsultasikan alat referensi dan mencari basis data, mengidentifikasi dan mendapatkan sumber yang tepat, mengevaluasi sumber berdasarkan pertanyaan penelitian, mencari wawasan berdasarkan refleksi, dan menyusun pernyataan tesis berdasarkan wawasan atau pandangan yang dimiliki. Nah, kemudian bisa dilihat pada gambar proses studi pustaka miliknya Merriweather. Nah, jika ini adalah pendapatnya Merriweather, kemudian kita gunakan di dalam penelitian ini. Nah, ini adalah implementasinya. Implementasi langkah Merriweather terhadap topik tulisan Anda. Nah, jadi kita sampaikan pertama pada pemilihan topik yang dipilih adalah tentang teknologi dan seterusnya. Pada bagian imajinasi, peneliti membuat sebuah konsep imajinasi bahwa, nah, tetapi ketika teman-teman di sini dari 9 langkah yang ada di dalam Merriweather hanya menggunakan 2 atau 3 langkah, ya disampaikan prosedur penelitian ini menggunakan 4 langkah dari teori Merriweather yang ada. Nah, 4 langkah yang Anda gunakan itu apa saja disampaikan di sini ya. Itu ya. Nah, sehingga kalau saya ini menyampaikan 9 langkah yang ada di dalam tulisannya atau di dalam teorinya Merriweather, kemudian saya implementasikan di bawahnya ya menjadi 9 langkah. Tetapi teman-teman kalau keberatan, aduh kok banyak sekali ya Pak. Nah, teman-teman boleh misalnya hanya 3 atau 4. Tapi disampaikan prosedur penelitian ini menggunakan teori Merriweather, namun peneliti hanya menggunakan 3 atau 4 langkah. Oke. Nah, jadi esensi utama di dalam metodologi versi tulisan saya itu adalah jenis penelitian yang pertama yang perlu diingat. Kemudian yang kedua adalah sumber data.
data dan sumber data. Kemudian yang ketiga adalah prosedur pengumpulan data atau prosedur penelitian library research menggunakan teori Merrill-Webster. Jadi 3 itu saja yang perlu disampaikan di dalam metodologi penelitian. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut ke artikel yang kedua. Nanti biar teman-teman punya gambaran ya. Artikel yang kedua ini yang mana tadi? Enggak mengganggu ya. Nah, yang ini. Nah, yang punyanya Pak Dipa Nugraha. Pak Dipa Nugraha itu teman saya, dia dari UMS, lulusannya S3 di Australia. Jadi bahasa Inggrisnya sangat bagus sekali. Nah, beliau menulis literatur review sama, yaitu kita langsung fokus di metodologi ya, karena bagian ini adalah metodologi. Nah, pada metodologi penulis menyampaikan bahwa menggunakan literatur review juga. Nah, mana ini? Nah, ini ya. Jadi metodologi penelitian itu hanya beberapa paragraf, bisa 2 atau 3 paragraf. Nah, di sini ya, artikel ini adalah artikel tinjauan pustaka atau literatur review. Nah, di dalam artikel ini pembicaraan yang ada terkait dengan satu konsep atau isu. Nah, jadi konsep atau isu itu adalah versi Anda, kemudian disintesiskan sehingga menjadi satu tulisan yang berguna bagi para peneliti lainnya di dalam menyediakan referensi terkait dengan istilah tertentu. Ruang lingkupnya, kontroversi dan perbedaan yang mungkin ada terkait dengan penggunaan sebuah istilah serta perkembangan diskursif dari sebuah istilah. Nah, artikel tinjauan pustaka atau literatur review juga bermanfaat di dalam pemberian penjelasan yang lebih mudah dimengerti terhadap sebuah isu sekaligus memberikan fondasi yang lebih kuat di dalam pengajian sebuah isu dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau saya tadi metodologinya sama ya, jadi menjelaskan bahwa paragraf pertama itu menjelaskan bahwa penelitian Anda, tulisan Anda itu menggunakan metode apa. Nah, itu ya. Kemudian paragraf kedua di sini menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode survei internet. Nah, sebagaimana sebelumnya telah dicontohkan oleh Crusoe, Nugraha dan Baudin Robinson. Nah, dia menggunakan metode survei internet. Kalau penelitian saya tadi kan menggunakan pendekatannya Merrill-Webster. Kalau ini langsung survei internet, nanti diperkuat bahwa survei internet itu seperti apa sih? Nah, gitu. Nah, artikel-artikel yang menjadi objek analisis terkait dengan pendefinisian istilah literasi digital adalah artikel akademis Indonesia yang diperoleh melalui pencarian dengan menggunakan kata kunci literasi digital melalui Google Scholar. Artikel ini selanjutnya ditampilkan dengan bahasan tentang literasi digital sebagaimana tertuang di dalam konsep pilar literasi. Nah, di sini dijelaskan pembicaraan tentang literasi digital kemudian dilanjutkan dan pembahasan yang terkait dengan literasi digital. Nah, di akademi yang mendapatkan 30 kutipan. Tulisannya diperoleh melalui metode gelinding bola salju. Jadi teknik penulis di dalam mengambil kutipan-kutipan itu menggunakan snowball throwing. Jadi metodenya pakai bola salju. Nah, yaitu dari referensi dipergunakan di dalam artikel-artikel akademisi Indonesia yang telah diperoleh sebelumnya dari metode survei internet. Nah, jadi penjelasan-penjelasan yang penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan metode disampaikan. Begitu ya. Nah, jadi intinya saya ulang di dalam metodologi penelitian itu satu,
Paragraf pertama menyampaikan jenis penelitian. Penelitiannya apa? Kita pakai library research. Nah, kemudian yang kedua, apa yang disampaikan di dalam paragraf 2 itu menyampaikan data dan sumber data. Nah, datanya apa? Yaitu data jelas dari sumber sekunder, nah, yang dari internet dan seterusnya. Itu ya. Kemudian disampaikan metodenya. Kalau penulis ini menggunakan survei internet, nah, sedangkan saya di sini menggunakan teorinya Mary Wejos. Ya, ini menggunakan teorinya Mary Wejos. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Ada? Mbak Inaya, ada yang ditanyakan? Ada? Nah, ini saya coba buatkan forum diskusi ya. Di sini ada 15, ada 14. Silahkan nanti gabung di 3 forum diskusi selama 5 sampai 10 menit. Nanti teman-teman sampaikan ya, apa sih esensi dari metode penelitian itu ya. Pak, saya buatkan grup dulu. Bentar. Silahkan nanti gabung di ada ya. Saya buatkan 5 bracket room ya. Silahkan dalam bracket room itu diisi 3 ya. 3 peserta. Paham ya? Jadi silakan diskusi dalam ruang masing-masing. Kemudian setelah Anda masuk ruangnya, Anda mendiskusikan apa sih metodologi penelitian itu. Kemudian substansi apa yang harus disampaikan. Nah, itu saja. Silakan nanti join di forum diskusi ya. Nah, ini dibagi secara random sudah.
Ayo, room 1. Silakan berdiskusi ya di room 1. Oke. Oke, room 2. Silakan diskusi di room 2 ya, Mbak Elisa sama Mbak Nuzula. Ya. Siap? Oh, ini sebentar. Dina ini lagi join ini room 3. Mbak Pinky, dengar suara saya? Silakan diskusi sama Mbak Inayah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Nomor 4. Ada Mbak Celestia, ada Mas Noval. Ayo, silakan diskusi ya, Mbak Celestia, Mas Noval, sama Mas Eberhan. Oke, selamat diskusi.
Pada diem semua, Pak. Ada pertanyaan Mas Al-Fajri? Iya Mas Bagus, namanya dan Natalnya kenapa? Berarti tadi materinya untuk memperkuat ya tentang metodologi Mas Al-Fajri. Wah, ini berisik banget, Pak. Kenapa Mas Bagus? Suaranya berisik banget, kedengeran suaranya. Oke, silakan teman-teman bisa on kamera untuk ambil dokumentasi ya. Saya informasikan bahwa silakan teman-teman nanti membuat metodologi ya minimal 3 paragraf. Jadi paragraf pertama itu tentang jenis penelitiannya apa, paragraf kedua itu sumber data dan datanya dari mana, ketiga prosedur, bisa menggunakan teori Mary-Wejos atau menggunakan yang peneliti tadi yaitu menggunakan survei internet. Jadi semuanya sama. Nah, silakan nanti berproses minggu depan hari Selasa kita akan review bersama tugas-tugasnya. Nah, sebelum Selasa seperti biasa silakan dikumpulkan ya
eh, individu boleh nanti kita review. Nah, jadi metodologi itu adalah hal yang simpel sekali. Kenapa kok simpel? Karena metodologi itu cara atau alat di dalam mencapai tujuan dari penelitian Anda. Tadi saya ngomong panjang lebar ternyata masih mute ya. Nah, jadi misalnya saya tadi contoh kelapa dengan durian, sama-sama ingin kita makan, tetapi alat yang akan kita gunakan berbeda ketika ingin membuka. Nah, itulah yang dikatakan metodologi. Nah, jadi teman-teman, metodologi itu simpel sekali, nanti bisa disampaikan 2 atau 3 paragraf. Ini kan cuma 1, 2, 3, 4 ya. Boleh teman-teman hanya 3 paragraf. Paragraf pertama itu tentang penelitian yang digunakan, paragraf kedua itu data dan sumber data, paragraf ketiga prosedur penelitian atau tadi pakai survei internet. Oke ya, ada kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri perkuliahan hari ini. Silakan on cam ya. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Oh, cuma 1 slide ya. Ya, semoga pertemuan hari ini membawa banyak manfaat. Ya, kita ketemu lagi hari Selasa. Teman-teman jangan lupa selalu berprogres dalam menghasilkan karya ilmiah ya. Tetap semangat dan tetap berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semangat Mbak Dina, Mbak Pinky. Makasih, Pak. Ya, Mbak Sari. Ya, oke. Jangan lupa makan siang dan zuhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al.